Di tengah belantara Kalimantan yang luas dan sunyi, Indonesia sedang menanam mimpi terbesar dalam sejarah modernnya. Mendirikan sebuah kota dari ketiadaan. Bukan kota biasa, tapi kota super modern, canggih, dan konon bebas dari segala penyakit urban yang selama ini melekat pada Jakarta. Proyek ini bukan hanya mahal, ia dibayar dengan triliunan rupiah uang negara. Investor asing didekati, digoda. Mesin-mesin berat meraung sepanjang hari menandai ambisi yang tak main-main. Ini bukan sekedar kota, ini adalah simbol. Simbol bahwa Indonesia ingin dilihat dunia dengan wajah baru. Jakarta, kota tua yang lelah, akan ditinggalkan perlahan. Kota yang semakin padat, semakin tenggelam, dan semakin tak mampu menanggung beban sejarahnya sendiri. Maka muncullah nama baru Nusantara. Tapi di balik klaim-klaim indah tadi, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari. Siapa sebenarnya yang diuntungkan? Apakah ini kota untuk semua, atau hanya taman bermain bagi para elit? Masyarakat adat yang telah lama menjaga tanah ini, apa tempat mereka dalam skenario megah ini? Warga lokal, apakah mereka diajak serta, atau justru semakin terpinggirkan? Dan para pemodal besar, berapa banyak ruang yang diam-diam disiapkan untuk mereka? Sebagian menyebut IKN sebagai langkah revolusioner, sebuah loncatan peradaban. Tapi tak sedikit yang melihatnya sebagai proyek mimpi yang dibungkus gengsi tanpa urgensi, tanpa kesiapan. Bahkan ada yang menyebut jika dana mengering, jika visi gagal diterjemahkan jadi kebijakan nyata, maka Nusantara bisa jadi tak lebih dari tugu besar yang menandai awal resesi panjang. Sebelum atap-atap bangunan menculang, sebelum beton mengeras menjadi fondasi sejarah baru, aroma busuk sudah lebih dulu tercium di tanah yang katanya akan menjadi simbol masa depan Indonesia. Publik diguncang kabar mengejutkan. Praktik prostitusi online merebak di kawasan ibu kota Nusantara. Ironisnya, para korban bukan pendatang gelap atau kriminal kambuhan, melainkan pekerja lapangan, para buruh yang datang dengan niat mencari penghidupan layak, malah terjebak dalam lingkaran gelap eksploitasi. Melalui aplikasi seperti MiChat, WhatsApp, hingga Telegram, sindikat gelap menawarkan kerjasama yang menjijikan. Mereka memanfaatkan keputusasaan buruh-buruh kontraktor yang hidup jauh dari keluarga, dengan upah pas-pasan dan minim perlindungan. Dua hal pun langsung mencuat ke permukaan. Pertama, soal betapa rapuhnya perlindungan tenaga kerja di balik proyek raksasa ini. Kedua, reputasi IKN yang dibangun dengan triliunan rupiah anggaran negara, mendadak tercoreng oleh isu moral dan kriminalitas yang tak bisa dianggap remeh. Ada yang bilang beberapa kontraktor besar sengaja menutup mata, asal proyek tetap jalan, asal keuntungan tetap mengalir. Dan itu baru permulaan. Anggaran pembangunan seperti terganjal karena pemblokiran dari Kementerian Keuangan. Kelompok peduli lingkungan menyalakan alarm soal rusaknya ekosistem Teluk Balikpapan, Pesut Mahakam, Bekantan, mangrove, hingga hutan gambut yang jadi benteng iklim, semuanya terancam. Media internasional seperti The Guardian dan The Washington Post ikut turun tangan, menyoroti sisi kelam proyek yang katanya akan membawa Indonesia menuju peradaban baru. Namun justru kasus prostitusi online lah yang pertama kali membuka mata publik, bahwa mega proyek ini menyimpan terlalu banyak cerita yang dikubur di balik gemerlap presentasi PowerPoint. Di tengah riuh ambisi yang sudah menabrak logika, satu proyek lain muncul seperti mahkota di puncak mimpi, Tower BUMN. Raksasa vertikal ini digadang-gadang akan menjulang setinggi 778 meter, bukan sekedar bangunan, tapi klaim kekuasaan yang ingin menembus awan. Bila benar berdiri, ia akan merobohkan rekor Menara Merdeka 118 di Malaysia dan resmi menjadi gedung tertinggi se-Asia Tenggara. Tapi tunggu dulu, apa urgensinya? Di atas tanah yang masih basah oleh lumpur Kalimantan, di tengah isu prostitusi online dan kerentanan pekerja lapangan, negara justru sibuk merancang menara super mewah yang konon akan menyamai Petronas dan Marina Bay. Arsitekturnya megah, estetikanya dirancang untuk memukau dunia. Tapi di bawahnya ada jeritan yang nyaris tak terdengar. Jeritan buruh berupah rendah, komunitas adat yang kehilangan ruang, dan lingkungan yang terus terkikis. Menara ini konon bukan sekedar tumpukan besi dan kaca. Tower BUMN dirancang untuk menjadi mahakarya futuristik dengan ruh budaya lokal. Sebuah benteng modern tempat para BUMN berkantor, tapi juga dijanjikan sebagai magnet global, pusat wisata kelas atas, ruang kongko para taipan, panggung megah bagi acara kenegaraan yang ingin tampil mempesona. Luasnya lebih dari 20.000 meter persegi, dan ia tidak berdiri sendiri. Di sekelilingnya akan tumbuh fasilitas prestis, hotel modern, ruang komunitas ber-AC, masjid, museum, pusat budaya, deretan toko retail berkelas.
Desainnya katanya terinspirasi dari rumah adat suku Dayak. Seolah-olah elemen lokal cukup disematkan sebagai ornamen untuk menenangkan kritik. Teknologi juga dijejalkan ke dalamnya dengan jargon yang memukau. Sistem transportasi pintar akan mempercepat mobilitas. Fasad gedung akan dilapisi fotovoltaik, ditambah turbin angin dan pembangkit listrik tenaga surya demi memancarkan kesan ramah lingkungan di tengah kawasan yang sebelumnya adalah ekosistem alami. Tak berhenti di situ, di bawah bayang menara akan dibangun plaza seremonial, area terbuka yang katanya disiapkan untuk rakyat. Disinilah katanya semua bisa berkumpul, dari upacara formal sampai pertunjukan rakyat. Bahkan plaza ini dikabarkan akan langsung menyambung ke tepian danau. Lalu pertanyaan yang tak kalah penting, siapa arsitek di balik menara ambisi ini? Siapa dalang dari mimpi yang menjulang 778 meter ke langit Kalimantan ini? Ternyata, desain proposal tower BUMN bukan buah tangan sembarangan. Ia lahir dari kolaborasi antara Allianz Design Konsultan dan firma raksasa internasional Atkins, nama-nama besar di dunia arsitektur global, yang biasa merancang bangunan untuk kota-kota megapolitan, bukan hutan tropis yang dulu sunyi. Sementara eksekusi fisik proyek ini akan dipegang oleh PT Pembangunan Perumahan, sebuah BUMN konstruksi yang sudah kenyang proyek, dan kini diberi mandat membangun simbol baru negara. Dengan segala kemewahan, teknologi futuristik, dan simbolisme megah yang melekat padanya, tentu saja tower BUMN bukan proyek murah. Nilainya ditaksir menyentuh angka 3,5 triliun rupiah. Iya, triliun dengan huruf T. Anggaran sebesar itu digadang-gadang akan digelontorkan dari berbagai sumber dari dana negara, sokongan BUMN, investor lokal, hingga mitra asing yang melihat peluang di balik narasi pembangunan. Tapi setelah semua presentasi bombastis, render digital yang viral, dan pidato-pidato penuh semangat, apa kabar menara yang dijanjikan akan menembus langit Kalimantan itu? Jawabannya masih di tahap kajian. Iya, hingga hari ini, tower BUMN belum mulai dibangun. Bahkan belum pasti akan dibangun dalam waktu dekat. Kepala Satgas Pembangunan IKN, Danis Hasumadilaga, mengakui secara terbuka semuanya masih dalam tahap pembahasan. Skema pendanaan masih dibolak-balik, dan waktu eksekusi belum ada kepastian. Padahal gaung proyek ini sudah muncul sejak tahun 2022. Sudah cukup waktu untuk menanam mimpi. Namun di tengah semua kekhawatiran dan kabar miring, mungkin kita memang perlu berhenti sejenak dari rasa pesimis. Karena di atas kertas dan sebagian tanah, IKN memang mulai menunjukkan wujudnya, sedikit demi sedikit. Salah satu titik terang yang patut dicatat adalah hadirnya fasilitas kesehatan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP. Di sana sudah berdiri 3 rumah sakit yang mulai beroperasi, RS Hermina, RS Mayapada, dan RS UPT Kementerian Kesehatan. Rumah sakit ini disiapkan untuk melayani masyarakat umum, sekaligus para aparatur sipil negara, ASN, yang akan segera dipindahkan ke Nusantara. Sebuah sinyal bahwa setidaknya kebutuhan dasar sudah mulai ditanam. Sementara itu, salah satu ikon paling kontroversial dari IKN, Istana Garuda, juga telah menyedot perhatian sejak penampakannya pada 17 Agustus lalu. Dengan desain kepala burung Garuda raksasa dan anggaran mencapai 1,56 triliun rupiah, istana ini digadang sebagai jantung simbolik dari Kota Baru. Namun hingga kini belum ada peresmian resmi dari Presiden Prabowo. Bangunan sudah hampir rampung, tapi pengakuan politiknya masih menunggu waktu. Dan bagaimana dengan janji-janji futuristik lainnya? Kita sempat dibuat terpana oleh wacana kereta tanpa rel, simbol kota pintar dan transformasi mobilitas canggih. Tapi alih-alih jadi andalan, kereta itu justru dikembalikan ke China setelah uji coba pada Oktober 2024. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Barawi, menyatakan bahwa dari hasil evaluasi, kendaraan itu belum layak digunakan. Teknologinya belum cukup stabil, mimpinya belum cukup matang. Sebenarnya obsesi negara terhadap bangunan-bangunan megah bukan hal baru. Tower BUMN di IKN hanyalah satu bab dari buku tebal berjudul Simbol-Simbol Kejayaan. Dan seperti sejarah yang terus berulang, proyek semacam ini selalu datang dengan narasi besar tentang kemajuan, kebanggaan, dan citra global. Lihat saja ke utara Jakarta. Di sana berdiri Menara Syariah Pantai Indah Kapuk 2. Bukan proyek negara, memang, tapi dibalut dalam semangat yang tak kalah ambisius. Menara ini disebut-sebut sebagai pusat keuangan syariah terbesar di Asia Tenggara.
Ia akan menampung sekitar 70 bank syariah nasional, lebih dari 300 lembaga keuangan di bawah OJK, hingga partisipasi bank syariah internasional. Di atas lahan seluas 23,5 hektar, berdiri pula Masjid Al-Khairiyah, mampu menampung 1.200 jemaah, seolah menjadi stempel religius atas bangunan bisnis bernuansa spiritual. Simbol? Ya, ambisi, jelas. Tapi sekali lagi, kita diingatkan bahwa gedung tinggi tidak selalu berarti fondasi bangsa juga ikut menguat. Lalu kita kembali ke jantung Jakarta, tepatnya di Medan Merdeka Selatan. Di sanalah berdiri gedung lama Kementerian BUMN. Bangunan yang dari luar tampak biasa, tapi dari dalam adalah pusat keputusan strategis yang menentukan nasib perusahaan-perusahaan negara. Kini gedung ini telah dirombak, renovasi dilakukan besar-besaran. Di atas lahan 1,5 hektar, dengan fasade bangunan mencapai 15.680 meter persegi. Berdirilah gedung modern 22 lantai. Bahkan salah satu bangunan di belakangnya, gedung 48 disulap menjadi ruang kekinian, lengkap dengan kafe dan lapangan basket. Karena ya, bahkan di gedung kementerian pun, kini ada tempat untuk ngopi dan bermain bola. Inilah wajah baru ambisi kita, gedung-gedung tinggi, desain spektakuler, ruang rapat, dan ruang santai dalam satu atap. Tapi satu pertanyaan tak pernah benar-benar pergi. Apakah yang dibangun ini benar-benar kebutuhan bangsa? Atau hanya cermin dari hasrat elit yang ingin meninggalkan jejak dalam bentuk beton dan kaca?